Fakta mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan gugusan pulau di antara lautan yang luas. Dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih 17.000 pulau kita miliki. Setiap pulau memiliki karakternya masing-masing. Lantas, bagaimana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia itu? Let's discuss. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah Sejarah gitu? Sejarah? Sejarah Kok gitu? gitu. Sejarah tuh gini. Mau bikin kaos untuk event? Juang Cloth solusinya. Adanya fenomena alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas panjang bumi sejak proses terjadinya alam semesta ratusan, bahkan ribuan juta tahun yang lalu. Proses itu terbentuk secara geologis dengan beberapa tahapan pembentukannya. Ada banyak teori tentang pembentukan bumi. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori Big Bang atau dentuman besar. Teori ini dicetuskan oleh fisikawan dari Inggris yang bernama Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Gumpalan itu kemudian meledak menjadi partikel-partikel gelembung yang menyebar ke seluruh penjuru hingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Planet bumi kita juga sama, butuh proses pembentukan diri. Terjadinya proses evolusi alam semesta dengan memerlukan waktu yang lama sampai jutaan tahun juga dialami oleh bumi. Namun, agar lebih mudah dipelajari, menurut ilmu paleontologi, secara geologis, bumi dibagi menjadi 4 bagian waktu pembentukannya. Masing-masing bagian ini ditandai dengan peristiwa yang menonjol, seperti meletusnya gunung-gunung, terbentuknya benua, hingga munculnya makhluk hidup. Bagian pertama disebut dengan Azoikum atau Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman sebelum ada kehidupan. Suhu bumi masih tinggi dan panas, kurang lebih terjadi 1 miliar tahun yang lalu. Bagian kedua disebut dengan Paleozoikum atau zaman bumi purba tertua. Berlangsung sekitar 350 juta tahun yang lalu. Di masa ini mulai berkembang atmosfer dan hidrosfer, serta terbentuknya air dan lautan. Di zaman ini pula, muncul kehidupan pertama kali berupa mikroorganisme bersel satu di dasar lautan. Pada masa ini, terbentuk satu benua besar bernama Pangaea, yang nantinya akan membentuk benua-benua besar lain seperti Asia, Afrika, dan Amerika. Bagian ketiga, bernama Mesozoikum, atau zaman purba tengah. Zaman ini muncul kehidupan di darat berupa reptil raksasa atau sering kita kenal sebagai dinosaurus. Berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi 3 periode, yakni periode Triasik, periode Jurassik, dan periode Kapur. Bagian keempat adalah Neozoikum, atau zaman purba baru. Dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu. Dibagi menjadi 2 zaman, yakni Tersier dan Kuarter. Di zaman Kuarter inilah dibagi lagi menjadi 2, yakni Pleistocene dan Holocene. Atau orang-orang sering menyebutnya adalah zaman es. Di akhir Holocene, akhirnya muncul kehidupan pertama kali seperti primata yang menyerupai manusia atau sering kita kenal sebagai manusia kera. Di masa pembentukan bumi itu, Kepulauan Indonesia juga terbentuk dengan proses yang panjang. Sebelum manusia ada, banyak flora dan fauna yang masih kecil dan sederhana tinggal di Kepulauan Indonesia. Gugusan Kepulauan Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, antara Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Menurut para ahli bumi, Kepulauan Indonesia terletak di sumbu titik api bumi yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Sebagian wilayah Indonesia juga terletak di 3 titik temu antara lempeng bumi, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik Timur. Di masa Mesozoikum, keadaan tektonis di Indonesia
menjadi sangat sering hingga menggerakkan lempeng seperti Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Karena keadaan tektonik lempeng Eurasia terus bergerak, maka memunculkan pulau-pulau baru di gugusan kepulauan Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Sementara gerakan tektonik lempeng Indo-Australia bergerak dan memunculkan pulau baru di timur Indonesia, seperti Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sebagai akibat gerakan tektonis tersebut, di Indonesia terjadi pengangkatan aktivitas vulkanik, sehingga terbentuk gugusan gunung berapi. Rangkaian gugusan berapi ini tersebar di seluruh kepulauan Indonesia dari ujung barat Sumatera sampai ke ujung timur Papua. Akibatnya, di Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati, tingkat keragaman flora, keragaman fauna, dan masih banyak lagi. Dengan fakta alam seperti itu, menghadirkan peneliti terkenal seperti Alfred Russel Wallace. Lantas, siapakah Wallace itu? Lantas, seperti apa pembagian Indonesia menurut pandangan Wallace? Temukan jawabannya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.